Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh dari kelas Hukum Asuransi 6D. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan dan menyampaikan mengenai topik jenis-jenis asuransi. Lanjut, hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur, di mana pemegang polis berhak mendapatkan proteksi atas penggantian kehilangan, kerusakan, hingga kematian dari penyedia jasa layanan asuransi. Namun, hak akan diperoleh ketika pemegang polis melakukan kewajiban pembayaran premi kepada pihak perusahaan asuransi. Pada dasarnya, asuransi menawarkan manfaat yang baik dalam meminimalisasi risiko akan ketidakpastian yang datang tanpa diduga. Setidaknya ada 5 manfaat asuransi yang bisa kita peroleh, yaitu yang pertama, melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba. Yang kedua, melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan. Yang ketiga, melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang. Yang keempat, melindungi kesehatan fisik dan mental ketika terjadi risiko kecelakaan atau kejadian lainnya. Yang kelima, memberikan perlindungan masa depan dari investasi. Jadi, adapun jenis-jenis asuransi yang pertama yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa, jangan lagi menganggap asuransi jiwa ini terkesan menyiapkan dan mendahului Tuhan soal kematian. Asuransi jiwa justru akan melindungi keluarga jika pencari nafkah meninggal dunia, terdapat 3 meninggal dunia ataupun tidak lagi bisa memenuhi dan mencari nafkah buat keluarganya. Adapun jenisnya yaitu term life. Asuransi jiwa ini akan memberi perlindungan dalam jangka waktu 1,5 atau 10 tahun, walaupun nilai pertanggungan produk asuransi ini jauh lebih besar. Uang premi hangus di akhir periode. Whole life. Perlindungan asuransi jiwa ini seumur hidup, tetapi preminya lebih mahal. Jika pemegang polis tidak meninggal selama masa kontrak, maka uang pertanggungan dapat diklaim, namun jumlahnya tidak sebesar produk asuransi jiwa term life. Unit link. Unit link merupakan asuransi yang tergolong jenis asuransi non-tradisional. Pengertian dari unit link adalah produk asuransi yang mengkombinasikan asuransi dan produk investasi. Jadi, ibaratnya dana nasabah dipecah, dimasukkan ke dalam 2 keranjang. Sebagian masuk keranjang premi asuransi untuk perlindungan dan sebagian lagi disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi agar dikelola sebagai investasi. Keputusan penempatan investasi sepenuhnya ada di tangan nasabah. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biasanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, penyakit kritis, hingga kematian karena kecelakaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan dalam skala menengah sampai besar sudah memberikan asuransi kesehatan kepada setiap karyawannya. Tetapi, sebagai karyawan sangat disarankan untuk menambah asuransi kesehatan agar lebih terlindungi. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Tiap orang tua pastinya
tak mau pendidikan anaknya itu putus di tengah jalan. Apalagi saat ini biaya pendidikan pasti meningkat tiap tahunnya. Kesadaran akan hal tersebut membuat asuransi pendidikan saat ini banyak diminati. Asuransi pendidikan saat ini dikombinasikan dengan asuransi jiwa. Asuransi pendidikan bisa menjadi solusi bagi rencana para orang tua untuk meringankan tingginya biaya pendidikan. Yang keempat, asuransi dana hari tua. Asuransi dana hari tua atau pensiun secara produk saat ini banyak yang dikombinasikan dengan produk asuransi jiwa. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk melindungi kecukupan finansial seseorang ketika sudah tidak produktif lagi. Mudahnya, asuransi ini membantu kita dalam mengumpulkan dana pensiun. Ketika masa pensiun datang, kita bisa mendapatkan jumlah pensiun reguler. Bila terjadi kasus kematian, keluarga tertanggung dapat mengklaim uang pertanggungan. Asuransi hari tua ini merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika Anda sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Dengan membeli polis asuransi hari tua sejak dini akan membantu Anda dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua. Terlebih untuk Anda yang tidak memperoleh uang pensiun dari tempat bekerja. Lantas, apa bedanya tabungan hari tua dan asuransi hari tua? Asuransi hari tua memberikan manfaat yang lebih dari tabungan biasa. Anda bisa merancang masa pensiun dengan adanya asuransi hari tua. Untuk besaran premi, Anda juga bisa memilih sesuai kemampuan finansial. Yang kelima, asuransi korporasi. Asuransi korporasi merupakan asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu korporasi. Perusahaan umumnya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga untuk keberlangsungan bisnisnya. Yang keenam, asuransi investasi. Sesuai dengan namanya, asuransi unit investasi yang disebut juga dengan istilah asuransi unit link menawarkan dua manfaat, yakni proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi. Jadi dari total premi yang disetorkan oleh penanggung polis, ada sebagian dana yang dialokasikan untuk biaya proteksi dan ada yang dialokasikan sebagai investasi. Yang terakhir yaitu asuransi umum. Asuransi umum menawarkan kompensasi finansial atau kerugian selain kematian. Asuransi ini mengasuransikan segalanya selain dari kehidupan manusia, seperti rumah, mobil, sepeda, kesehatan, perjalanan, lain-lain. Sederhananya, asuransi umum ini menawarkan perlindungan finansial untuk semua aset tertanggung terhadap kehilangan, kerusakan, pencurian, dan kewajiban lainnya. Mungkin itu saat tadi penjelasan mengenai jenis-jenis perjanjian atau perusahaan asuransi. Apabila ada penyampaian saya yang mungkin kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.